Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofrifat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus jumlah dan selisih trigonometri. Sebelum melanjutkan materi, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk mensubscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar dapat mempelajari mengenai rumus jumlah dan selisih trigonometri. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru mengenai video pembelajaran yang akan kami bagi di channel YouTube kami. Baik, langsung saja kepada materi. Di sini kita memiliki beberapa rumus selisih dan jumlah trigonometri, di mana di sini ada sin A tambah B, kemudian ada sin A kurang B, kemudian cos A tambah B, dan sampai ke tan. Ada 6 rumus di sini, dan ke-6 rumus ini akan menjadi patokan kita untuk menyelesaikan soal-soal rumus jumlah dan selisih trigonometri dalam menyelesaikan soal-soalnya. Untuk lebih jelas, kita lanjut pada pembahasan contoh-contoh soal, bagaimana cara penerapan dari rumus ke-6 ini. Oke, contoh yang pertama. Di sini diketahui sin A 15/17 dan cos B sama dengan min 3/5 dengan A sudut lancip dan B sudut tumpul. Tentukan nilai A sin A tambah B dan sin A kurang B. Tentunya tadi kita telah mengetahui bahwa rumus sin A tambah B yang ini, sin A tambah B, yaitu sin A kali cos B ditambah dengan cos A kali sin B. Oke, di sini sin A-nya sudah ada sebagai sin alfa ini. Kemudian cos B-nya sudah ada, tetapi cos A-nya belum ada. Dan sin B-nya juga belum ada. Bagaimana kita untuk mencari sin cos A dan sin B-nya? Oke, terlebih dahulu untuk menyelesaikan kedua jawaban ini, kita harus mencari cos A dan sin B-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Untuk mencarinya, ya, kita bikin dua buah segitiga ini, di mana A ini diambil dari sin A, yaitu 15/17. Kenapa di sini ada 15? Karena rumus sin A itu, rumus sin yaitu depan per miring. Oke, ini sudutnya ya. Sudutnya, maka depan sudut adalah 15, makanya depan sudut itu 15, kemudian miringnya yang ini di depan sudut siku-siku 17, yaitu miringnya 17. Oke, di sini untuk mencari cos A, karena kita butuh cos A belum diketahui, maka kita harus mencari sampingnya ini, ya, yang samping ini. Karena kenapa? Karena untuk mencari cos A itu, yaitu samping per miring. Berarti kita butuh menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi samping ini. Kita misalkan saja yang merah ini atau sisi samping ini sebagai X. Bagaimana cara mencarinya? Langsung saja kita cari menggunakan rumus Pitagoras. X sama dengan akar 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Jadi ingat, kalau misalnya di Pitagoras itu, kalau bukan sisi miring yang ditanya, maka kita menggunakan rumus dengan tanda kurang. Sisi miring dikurangi dengan sisi lainnya. Kalau misalnya nanti sisi miring yang ditanya, maka kita menggunakan tanda tambah. Oke, lanjut saja. 17 kuadrat kita kuadratkan 17, kemudian 15 kita kuadratkan juga, sehingga kita dapatkan X sama dengan 17 kuadrat itu sama dengan 289, dan 15 kuadrat sama dengan 225. Setelah kita kuadratkan, kita kurangi. Yaitu 289 ini kita kurangi dengan 225. Kemudian kita dapatkan yaitu akar 64. Hasil pengurangannya adalah 64. Jadi akar 64 ini adalah 8. Jadi kita dapatkan X di sini, sisi sampingnya sama dengan 8. Sehingga semua sisinya sudah lengkap, sudah diketahui semua keterangannya di sini, sehingga kita bisa mencari cos A-nya. Jadi cos A itu sama dengan samping per miring, yaitu 8/17. Ya, ini cos A-nya, 8/17. Jadi kita udah mendapatkan data cos A. Yang belum kita dapatkan yaitu sin B. Oke, di sini ada sin B, belum diketahui. Yang di sini cuma ada, kita ambil dari segitiga cos ya. Cos B ini yaitu min 3/5. Min 3/5 di sini
Kemudian kita lihat di sini, kalau cos itu yaitu samping per miring, sampingnya 3 dan miringnya 5. Di sini sampingnya sudah diketahui yaitu min 3 dan miringnya sisinya panjangnya 5. Lalu berapakah sisi depan sudut di sini? Oke, kita harus tahu untuk mencari sin B. Maka kita cari juga dengan menggunakan rumus Pitagoras tadi. Kita misalkan Y di sini. Berarti kita menggunakan rumus seperti ini ya untuk mencari nilai X tadi. Untuk mencari nilai Y lagi kita terapkan rumus seperti ini juga, karena bukan sisi miring yang ditanya maka tetap menggunakan rumus kurang. Oke, kita cari Y sama dengan akar, oke, miringnya dulu 5 kuadrat di sini miringnya dikurangi dengan sampingnya berapa, yaitu min 3 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan dua angka ini, 5 kuadrat itu sama dengan 25. Kemudian min 3 kuadrat itu sama dengan 9. Setelah kita kuadratkan, langsung saja kita kurangi. 25 kurang 9. 25 kurang 9 sama dengan 16. Berarti akar 16. Jadi Y sama dengan akar 16. Akar 16 itu sama dengan berapa? Yaitu 4. Jadi kita dapatkan nilai Y di sini. Sisi depannya itu 4. Oke, Y-nya sama dengan 4 ya. Y sama dengan 4. Oke, kita hapus di sini. Oke. Y sama dengan 4 sehingga kita bisa mencari sin B yang belum kita ketahui. Maka sin B sama dengan sisi depannya 4 per sisi miring, berarti 4/5. Maka kita dapatkan sin B sama dengan 4/5. Oke, kita tandai semua datanya. Cos A-nya sudah ada, yaitu 8/17. Kemudian sin B-nya sudah ada juga, yaitu 4/5. Kemudian cos B-nya sudah ada juga. Kemudian ada juga sin. Oke. Sekarang kita lihat rumus tadi. Apa sih untuk menjawab yang A ini, sin A tambah B, rumusnya apa tadi? Oke, sin A tambah B yang ini ya. Yang pertama ini, sin A tambah B yaitu sin A kali cos B ditambah dengan cos A kali sin B. Oke. Kita tulis rumusnya dulu. Oke. Yang pertama, yang A, sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Sin A-nya sama dengan berapa? Sin A-nya udah dapat 15/17, kita gantikan. Oke, makanya sin A di sini sama dengan 15/17. Kemudian cos B sama dengan berapa? Kita cek lagi. Cos B sama dengan min 3/5. Makanya kita kalikan 15/17 ini dengan min 3/5. Kemudian tanda tambah, tetap tanda tambah. Kemudian cos A tadi kita dapatkan 8/17. Kemudian sin B sama berapa? 4/5. Sin B sama dengan 4/5. Setelah bentuk seperti ini tinggal kita kali aja. Bentuk seperti ini tinggal kita kali, yang atas kali di atas, 15 kali 3 sama dengan 45 nantinya. Kemudian 17 kali 5, ini juga 8 dikali dengan 4, kemudian 17 dikali dengan 5. Kemudian di sini kan ada negatif positif ya. Negatif kali positif jadinya negatif nantinya. Oke, kita cek. 15 kali 3 sama dengan min 45 karena plus bertemu negatif 45. Kemudian 17 dikali dengan 5 yaitu 85. Kemudian 8 kali 4 yaitu 32. Kemudian 17 kali 5 sama dengan 85. Setelah bentuk seperti ini, karena penyebutnya sudah sama, untuk menjumlahkan pecahan itu kita harus menyamakan penyebut. Ini penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan aja. Min 45 ditambah dengan 32. Min 45 ditambah dengan 32 sama dengan min 13/85. Maka selesai untuk yang A. Oke, yang A sudah selesai. Kemudian setelah yang A kita jawab lagi yang B. Sebelum menjawab yang B, kita lihat dulu rumus sin A kurang B. Kita lihat rumusnya. Sin A kurang B. Sin A kurang B rumusnya adalah sin A kali cos B dikurang dengan cos A kali sin B. Sama dengan yang A, hanya saja tandanya menjadi kurang.
Oke, langsung saja kita tulis rumusnya, yaitu sin A kurang B sama dengan sin A kali cos B. Ya, di sini ada kurang ya. Di sini harusnya ada pengurangan, di sini tanda kurang, dikurang dengan cos A kali sin B. Setelah ini tinggal kita masukkan datanya aja. Sin A sama dengan berapa? Sin A tadi udah ada 15/17. Kemudian cos B yaitu cos B min 3/5 dikali dengan 3/5 dikurang 8/17. Kenapa? Cos A ini, cos A sama dengan 8/17. Kemudian kali sin B. Sin B berapa? Kita lihat di sini yaitu 45. Sin B diganti dengan 4/5. Setelah bentuk seperti ini, seperti biasa tadi kita kalikan. 15 kali 3 yaitu 45. Kemudian 17 kali 5 yaitu 85. Min karena plus kali negatif. Kemudian dikurangi 8 kali 4 itu 32. Kemudian 17 kali 5 itu sama dengan 85. Setelah seperti ini tinggal kita jumlahkan yaitu 45 min 45 dikurangi dengan 32. Kalau negatif dengan negatif tinggal kita jumlahkan saja angkanya. 45 tambah dengan 32 yaitu min 77/85. Oke. Selesai untuk yang B. Yang A dan B telah terjawab. Mudah dan simpel untuk dipahami. Jadi kalau teman-teman memiliki pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Atau ada soal-soal yang lain yang mau dibahas silahkan ditulis di komentar. Nanti akan kita bahas dalam video lainnya. Oke, kita lihat contoh soal yang berikutnya. Buktikan persamaan berikut katanya. Oke, di sini kita lihat. Yang pertama ya adalah cos 270 ditambah alfa sama dengan sin A. Oke, di sini ya. Cos 270 tambah dengan A sama dengan sin A. Bagaimana cara kita menyelesaikannya dulu? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita cek dulu rumus ya. Karena kenapa? Cos 270 tambah alfa ini sama saja dengan ini sebagai A ya. Ini sebagai A, 270 ini tanda tambah B. Berarti rumusnya itu yang kita gunakan adalah cos A tambah B. Cos A tambah B, kita cek rumus apa rumus cos A tambah B, kita cek. Oke, muncul cos A tambah B, ini dia. Berarti cos A dikali cos B kurang sin A kali sin B. Dimana di sini A-nya sama dengan 270 dan B-nya sama dengan alfa. Maka bisa kita langsung mencarinya. Cos A berarti cos tadi 270, cos 270 kali dengan cos A sesuai dengan rumus tadi. Cos A kali cos B, A-nya 210, B-nya sama dengan alfa. Ditambah menjadi kurang. Kemudian sin A, berarti sin A sin 210 ya di sini. Kemudian dikali dengan sin B. Sin B yaitu sin A, makanya di sini jadi sin A sama dengan sin alfa. Jadi selanjutnya itu selangkah selanjutnya kita harus membuktikan menyelesaikan yang sebelah kiri ini, ruas sebelah kiri ini sama dengan hasilnya nanti sama dengan sin A. Kita buktikan kalau benar maka ini pernyataannya terbukti benar. Oke, kita lanjut. 0. Oke. Cos 270 itu sama dengan 0. Gimana cara mencarinya? Teman-teman boleh melihat pada tabel sudut istimewa. Lihat pada tabel sudut istimewa, cos 270 itu sama dengan 0. Kemudian cos alfa tetap karena nggak ada angka di sini ya, maka nggak bisa kita cari nilainya. Kemudian min kali sin 200 dikurang ya, kali sin 270. Sin 270 itu sama dengan min 1. Sama dengan min 1. Kemudian sin alfa tetap saja sin alfa karena kenapa? Karena di sini alfanya nggak dalam bentuk angka sehingga tidak bisa kita mencari nilai sinnya. Oke, setelah bentuk seperti ini tinggal kita kali 0 kali alfa cos alfa. Jadi ingat kalau 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0. Berarti 0 kali cos alfa ya hasilnya tetap 0. Maka jadinya 0 kali cos alfa sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian min 1 negatif bertemu negatif di sini jadinya tambah, makanya berubah jadi tanda tambah di sini. Kemudian 1 kali sin ya sin alfa karena 1 kali berapapun itu sifatnya identitas. 1 kali
1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. Begitu juga dengan 1 kali sin alfa, maka tetap sin alfa. Maka di sini tinggal kita jumlahkan 0 tambah sin A. Ya, 0 tambah sin A ya tetap sin A. Makanya di sini sin A sama hasilnya 0 tambah sin A itu sama dengan sin A. Maka terbukti sin A sama dengan sin A. Terbukti jawabannya bahwa hasil akhirnya adalah sin A. Mudah dan simple untuk dipelajari. Oke, sekali lagi saya ingat kepada teman-teman semuanya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Di sini hanya saja tidak saya kerjakan, tetapi silahkan teman-teman semuanya untuk menjawab pertanyaan sebagai latihan, melatih kemampuan teman-teman semuanya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Oke, jawabannya boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan kita koreksi apakah jawabannya benar atau kurang tepat. Oke, sampai di sini video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada materi yang ingin dibahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita buat videonya, akan kita buat pembahasannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.